Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi Bidantri, dan hari ini bareng Ibu Rizkayanti, Nyonya Rizkayanti. Ibu senyum dulu boleh? Ibu Rizkayanti ini adalah bukan seorang kapiten, dia istrinya Pak Mansur. Jadi hari ini adalah usia 36 minggu setelah ini Mansur. Tulisannya Mansur. Terima dia. Jadi Ibu Rizkayanti ini usia kehamilannya adalah 36 minggu ya Bu ya, sudah mendekatin persalinan. Jadi kalau sudah mendekatin persalinan di Ibu Puping ini, kita wajib mengisikan penyambutan persalinan, atau bahasanya amanat ya Mbak ya? Amanat pembina upacara. Jadi ada di buku disebutkan amanat, tapi di sini kebetulan sebutannya adalah menyambut persalinan. Nah, di dalam menyambut persalinan ini biasanya kita harus menuliskan ibu ini harus menggunakan KB apa. Nah, jadi kita mau ngobrolin soal KB setelah melahirkan sama ibu ini untuk persiapan. Jadi nanti kalau dia habis melahirkan, dia sudah mau melahirkan sudah menentukan. Karena kalau kayak KB implan, KB suntik yang KB implan atau KB IUD itu bisa dipasang sesaat setelah melahirkan ya. Jadi setelah melahirkan plasenta, nah gitu bisa langsung dipasang. Jadi siapa tahu nanti ibunya mau menggunakan IUD, jadi kita kasih konseling dari sekarang. Oke, di dalam buku ini juga tersedia tentang gambar-gambar ibunya mau menentukan pilihan apa saja ya. Oke, kita ngobrol dulu sama ibunya. Di sini ada gambar IUD Bu ya. IUD ini adalah KB yang kita bilang itu dengan efek samping paling rendah ya. Hanya saja memang pasangnya itu gimana gitu, karena kan memang harus posisi ya. Nah terus IUD ini saya menggunakannya Bidan Silvi juga ya. Ini juga, makanya kami ini cantik Bu bertiga. Nggak Bu, bercanda aja. Alhamdulillah. Jadi ini karena efek sampingnya nggak ada flek di muka, nggak ada kegemukan, jadi kami menentukan ini menggunakan IUD ini. Siapa tahu nanti Ibu tertarik ya. Terus kalau masang IUD itu rasanya seperti ini. Tapi nanti kalau misalnya Ibu aduh sekalian melahirkan sudah ya, nggak terlalu terasa apa-apa gitu. Apalagi kalau misalnya Ibu berencana sesar, itu langsung aja dipasang daripada nanti mikirin aduh KB lagi. Karena kalau orang melahirkan tuh kan trauma tuh, masih takut hamil banget, sekalian aja dipasang gitu ya. Nah ini harus kesepakatan dari suaminya. IUD ini masangnya nanti posisinya terlipat, tapi ketika dia masuk mengembang bentuknya, dia masuk sini. Yang tersentuh oleh bapaknya bukan IUD-nya tapi benangnya. Tapi benangnya sekarang dengan teknologi yang lebih canggih, yang maksudnya lebih bagus kualitasnya, dia nggak terasa benangnya nanti dilipat begitu ya. Dan banyak sekarang ibu-ibu yang sudah memilih IUD, daripada suntik 3 bulan sekali, disuntik takut, terus 3 bulan sekali harus ke petugas kesehatan. Kalau IUD itu kan prosesnya lama, dan kalau kapan-kapan mau dilepas dia langsung subur. Kalau suntik kan kayak ibu tadi 2 tahun baru bisa hamil, suntik KB yang 3 bulan ya. Terus implan ini bisa dipasang kapan saja saat nifas, di lengan di sini 2 stick ya. Terus pil KB nggak boleh yang kombinasi. Nanti kalau lihat ibu pil KB gitu harus tulisannya cuma satu, komposisinya cuma levonorgestrel, itu boleh untuk ibu menyusuin. Suntik KB yang 3 bulan, yang 1 bulan tidak boleh ya. Terus steril atau MOW. Kalau masih muda saya tidak terlalu jelaskan soal steril atau MOW, karena biasanya ini pilihan terakhir kalau misalnya tidak bisa menggunakan KB apapun juga, atau ibunya sangat berisiko kalau dia terjadi kehamilan ya. Oke Ibu mau dipikirkan bersama suami atau sudah menentukan, atau suaminya serah aja sama ibunya gitu? Kalau sama saya sih terserah aja, yang penting yang mana nyamannya aja. Yang mana nyamannya. Menurut ibu mau menggunakan KB yang mana? Jadi bisa saya tuliskan di sini. Kalau implan ini? Implan ini 3 tahun, dipasang di sini 2 stick. Tapi kalau mau dilepas boleh? Dia dilepas juga langsung subur implan. Cuman dia jenisnya hormon juga.
bersama. Nah, ibu kalau mau pasang ini hari ke-15, hari ke-10 setelah melahirkan bisa. Gitu. Nah, kalau IUD pasangnya bisa sebelum 48 jam setelah melahirkan. Nanti selepas itu nggak boleh pasang, baru 30 hari kemudian baru boleh pasang lagi. Ada waktunya yang tidak boleh. Kalau IUD ini dipasang di mana? Di rahim. Oh. Ibu nanti pesen pas habis melahirkan, dikeluarkan plasenta biasanya langsung dipasang itu IUD-nya. Dan nggak terasa, cuma nanti memang harus kontrol. Tapi ini efek sampingnya paling rendah. Kalau ini kan hormon Bu, kadang wajah kusem, flek-flek gitu, kadang-kadang jerawatan, kadang-kadang badannya ini. Tapi nggak semua sih sekarang tuh kayaknya biasa aja, nggak semua mengalami efek samping yang sama gitu. Mau dituliskan amanatnya hari ini atau bulan depan? Bulan depan tuh kayaknya sudah mau melahirkan. Iya. Berarti ibu sudah harus mulai memikirkan. Saya pengennya ini aja soalnya. Implan. Iya. Oh ya sudah. Kalau dia menentukan implan guys, jadi nanti bisa datang ke tempat saya 2 minggu kan. Nanti kalau anaknya melahirkan tuh setiap hari Kamis di sini ada pelayanan BCG untuk suntik bayinya itu. Nah ibu sekaligus nanti pasang implan. Ya. Oke ibu, kita tentukan jadwalnya kapan. Fotonya mana? Oh ini. Ibu Rizkayanti nanti dibikin persetujuan ya sama suaminya kalau ibu menggunakan KB ini ya. Jangan sampai terlambat KB dan hamil duluan. Ya, kasihan bayinya masih kecil. KB-nya ibu tahu harus dikasih jarak berapa tahun? Kalau setelah melahirkan baru boleh hamil lagi? Nggak tahu. 2 tahun. Idealnya 4 tahun. Anak kita sudah tahu nih punya adik. Kalau ibu 2 tahun sudah punya adik lagi, bisa dicakar-cakar itu. Iya kan? Kan dia belum siap. Ibunya juga sebenarnya belum siap kan, masih sama-sama kecil kan. Idealnya 4 tahun. Tapi secepat-cepatnya adalah 2 tahun. Ya. Rizkayanti, Tuan Mansur. Nah, ini nanti persalinannya ibu pakai BPJS. Iya. Di rumah sakit ya melahirkan. Memang persalinannya dokter atau bidan ya, rumah sakit umum. Di rumah sakit mana ibu di sana? Biasa sih kalau ke rumah sakit umum biasanya di Kanujoso. Oh, tapi kalau rujukan pertama kan di fasilitasnya yang tipenya kayak Sambuja, Hermina gitu. Hermina ya. Dekat mana sih ibu rumahnya mana? 36 aja. 36 berarti di sini. Iya, Santa Badi. Nggak bisa langsung ke Kanujoso ibu, tipenya ini. Dana persalinan sudah punya BPJS, tapi tetap siapkan bu ya. Iya. Sudah selalu dibayar. Iya. Cuma hari ini belum bayar karena sudah tanggal. Oh ya. Kendaraannya sudah dipersiapkan. Rencananya Ada sih pakai mobil sih. mobil punya pribadi. Ada sih, keluarga punya. Oh ya, punyanya keluarga. Namanya siapa yang punya mobil? Siapa nih? Nanti bisa dituliskan ya di sini ya, sama nomor HP-nya ya bu ya. Sebenarnya saya harus nulis ini. Ingat nomor teleponnya? Enggak ya. Nggak ingat. Nanti kalau gitu kan ibu 2 minggu lagi harus periksa. Nanti kita ulang guys karena ibunya belum dapat data-data ini. Nanti KB-nya dia menggunakan implan. Nanti saya harus ngelengkapin ini. Terus untuk sumbangan darah, golongan darahnya apa ibu? A+. A+. Nanti cari yang golongan darahnya sama. Persiapkan 2 orang minimal, kan kita nggak pernah tahu tuh ada resiko perdarahan atau tidak, tapi dipersiapkan nanti kalau golongan darahnya sama, nanti bantu aku gitu ya. Atau kalau misalnya dia nggak tahu golongan darahnya, bawa aja ke sini nanti dicek laboratorium ya, yang golongan darahnya sama. Ini ibu, nah ini datang, nanti kita ngobrol dulu sebentar guys. Nah ini taksiran persalinannya sudah ditulis, nanti ini ditempel ya bu ya di depan rumah ya. Jadi amanat persalinannya belum bisa aku lengkapin guys, nanti 2 minggu lagi dia saya suruh kontrol ulang, karena kalau sudah dekat persalinan biasanya 2 minggu kita cek ulang. Karena ini datanya ibu nanti cari yang donor darahnya yang golongan darahnya sama siapa saja tetangganya yang siap kalau sewaktu-waktu ada emergensi
ya, harus dibawa ke rumah sakit. Oke Ibu, stikernya harus ditempel di depan rumah, menunjukkan bahwa di situ ada ibu hamil, ya. Nanti persalinannya tanggal 16 bulan 4 2020. Ibu sudah paham ya? Vitaminnya masih di rumah? Iya, Mas. Ini langsung cuci tangan dulu. Nih, tempel ya, pulang ditempel. Ini Ibu ngambil obatnya di apotek. Pakai BPJS kan? BPJS-nya apa nomor hari? Belum Oh. bayar ya, hari ini. Oh, hari ini belum bayar. Oh gitu. Register. Tadi cek lab tadi ya Mbak? HB. HB aja. HB. Berapa Mbak? HB 20 ya? Enggak, berapa HB-nya? 10,2. Hah? Bu? Kenapa Mbak? 10,2 deh. Iya. Tablet FE-nya 2 kali Mbak. Tablet FE-nya 2 kali ya? Berarti 2 hari lagi kontrol ya ke sini ya? Bu. Sehat ya Bu, lancar salinannya. Jangan sampai berdoa. Makasih Bu. Makasih Mbak Tri. Ya simpun-simpun. Iya. Mbak kesehatan ini yang foto kan nggak sih?